Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, kali ini kami berada di Masjid Darul Mutakin mengikuti serangkaian Ahad Berkah. Setelah simaan pada sholat jamaah subuh, kemudian kita santap pagi bersama, sarapan bersama, dan kali ini kita akan mengikuti ngaji ekonomi di Masjid Darul Mutakin. Kita ikuti saja kajian ekonomi kita kali ini, ngaji ekonomi untuk hidup yang lebih berarti. Saudara, kita kali ini akan ngaji ekonomi bersama BMT Beringharjo, Baitul Mal wa Tanbil Beringharjo. Kita ikuti, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bisawbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darul Mutakin, yang saya hormati para alim ulama, para sepuh dan bini sepuh yang pada kesempatan kali ini hadir di majelis taklim pada pagi hari ini, juga kepada Bapak Ibu sekalian jemaah Masjid Darul Mutakin. Pertama dan paling utama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, Allah masih melapangkan langkah kita untuk bisa memakmurkan masjid ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga kita bisa bermuajah rumahnya, membagi keluarga gitu ya. Bahkan kalau berdasarkan pada sirahnya itu kan seakan memiliki dua istri gitu. Bahkan kemudian ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf gitu, kalau seandainya mau istri salah satu dipersilahkan gitu. Tetapi tidak seperti itu yang kemudian dijawab oleh Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf menanggapinya dengan semoga keluarga dan hartamu diberkahi, diberikan keberkahan oleh Allah, dan cukup dengan tunjukkan padaku di mana pasar. Nah, ditunjukkan pasar di mana pasar itu adalah pasar yang milik kaum Yahudi gitu ya. Dan di depan pasar kaum Yahudi tersebut ternyata itu adalah tanah dari Sa'ad. Dan di sana kemudian Abdurrahman bin Auf izin kepada Sa'ad untuk tanah yang berada di depan pasar milik Yahudi itu didirikan pasar untuk kaum muslimin. Dan akhirnya kemudian ada pasar di sana. Nah, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah, singkat cerita kemudian pasar itu berjalan sampai pada sebuah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermajelis dengan para sahabat. Pada saat itu ada salah satu sahabat yang menyampaikan keluh kesahnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini terkait dengan kompetisi pasar. Ya Rasulullah, usaha dagang gitu ya, kami keuntungannya itu lebih besar keuntungan para pedagang Yahudi dibandingkan dengan keuntungan pedagang Muslim. Kemudian Rasulullah mengkonfirmasi atau tabayun, apakah barang yang dijual itu sama? Iya, sama ya Rasulullah. Lantas kenapa keuntungan kaum Yahudi itu lebih besar dibandingkan dengan keuntungan pedagang
kemudian para sahabat pada saat itu menjawab, karena kami berjualan sebagaimana apa yang engkau ajarkan kepada kami. Kami berdagang dengan jujur, dengan amanah, yaitu ketika kami melayani gitu ya, pembelian 1 kilo kurma, maka kami juga melayani 1 kilo kurma. Tetapi berbeda dengan para pedagang kaum Yahudi, mereka mengurangi timbangannya sehingga keuntungannya jauh lebih besar. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu menyampaikan, kalau begitu bukan begitu caranya gitu ya. Lebihkanlah sedikit. Jadi ketika kemudian kita sebagai pedagang muslim dibeli beras kita atau dibeli kurma kita gitu 1 kilo, maka jangan beli hanya 1 kilo kan, tapi lebihkanlah sedikit. Kalau bahasanya orang Jawa, diangeti ya Pak, diangeti gitu. Nah, lakukanlah seperti itu. Dan akhirnya para sahabat melakukan apa yang kemudian menjadi nasihat dari Rasulullah SAW. Dan apa dampaknya selanjutnya, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, setelah itu para pembeli lebih senang berdagang, lebih senang bermuamalah dengan pedagang muslim dibandingkan dengan pedagang Yahudi, karena mereka merasakan hasilnya lebih banyak. Dan siapa juga yang ingin dicurangi gitu ya. Kita berharapnya kan kita dilebihkan. Kalau seandainya kita beli kan kita dapat lebihan gitu kan. Nah, sementara untuk kaum Yahudi mengurangi, dan itu sebenarnya termasuk kategori tidak jujur, kategori curang. Sebagaimana di surat Mutaffifin, surat ke-83 Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw zanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berbuat curang, yaitu ketika menakar atau menimbang gitu ya. Mereka menginginkan apabila menerima takaran dari orang lain maka dipenuhi, tetapi ketika mereka memberikan takaran kepada orang lain itu dikurangi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa ketika kemudian kita berusaha entah apapun itu, termasuk juga dalam berdagang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita bisa jujur dan amanah. Karena jujur dan amanah itulah sebenarnya modal paling utama ketika kemudian kita melakukan bisnis ataupun kemudian kita berinteraksi dengan manusia atau sesama manusia yang lain. Kemudian yang kedua, ketika kemudian kita memberikan lebih, pada hakikatnya kita sedang bersedekah. Kita sedang bersedekah kepada orang tersebut. Nah, di firman-Nya Allah juga berfirman ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah melarang riba tetapi menyuguhkan sedekah. Nah, sejatinya ketika kemudian kita berbisnis atau ketika kita berdagang, kita diharapkan oleh Allah bukan sebatas untuk hanya mencari untung rugi. Hanya mencari untung, maksud saya ya, hanya mencari untung. Tapi kita berharapnya kan bisa memberikan manfaat lebih kepada orang yang kemudian berinteraksi, bermuamalah dengan kita. Nah, kemudian setelah kita juga
bisa memberikan manfaat kepada yang lain, kita meyakini bahwa apa yang kemudian Allah berikan kepada kita semua, apa yang kemudian menjadi keberhasilan kita, kesuksesan kita, bukan semata-mata itu adalah atas kapasitas diri kita, tetapi semuanya adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita sehingga manakala kemudian Allah berikan kesuksesan kepada kita, maka sejatinya itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi manakala ketika kemudian kita mengalami kerugian, bisa jadi menjadi muhasabah kita, evaluasi kita, apa yang kira-kira perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan dalam ibadah kita agar kita dalam beraktivitas bisa untung atau kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih kepada orang lain.